Halo, salam sejahtera. Saya Maria Sarjana, jurnalis dan juga presenter dari Bloomberg Technos untuk WFI, Suara Perempuan episode kali ini. Selamat datang di Suara Perempuan, podcast yang menghadirkan inspirasi, cerita, dan juga perjuangan para perempuan hebat di Indonesia. Program ini merupakan salah satu inisiatif dari Women Founders Indonesia, sebuah yayasan nirlaba yang mendukung dan memberdayakan perempuan dalam dunia kewirausahaan dan juga inovasi. Dan hari ini kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga istimewa. Dia adalah seorang founder dan juga CEO dari PT Toba Tenun Sejahtera. Siapa lagi kalau bukan Kerina Basaria Panjaitan. Kerry adalah founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtera, sebuah brand berbasis warisan budaya yang berfokus pada pelestarian dan modernisasi kain tenun tradisional Batak melalui pendekatan berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas perajin lokal di Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinannya, Toba Tenun berkembang bukan hanya sebagai brand mode, tetapi juga sebagai gerakan sosial budaya yang mendorong generasi penenun, peningkatan nilai ekonomi kria lokal, serta pelestarian teknik tradisional yang hampir punah di era modern. Kerry dikenal dengan visi besarnya dalam membangun ekosistem tenun berbasis berkelanjutan, storytelling, dan empowerment, serta dedikasinya dalam menghubungkan warisan budaya Indonesia dengan pasar kontemporer nasional maupun global. Hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, spesial, yaitu Kerina Basaria. Nanti kita akan berbicara tentang Toba Tenun dan juga pandangan yang terkait dengan budaya. Tidak hanya soal tenun, tapi juga budaya dan juga Indonesia tentu saja. Halo Mbak Keri, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah mampir ke WFI pada hari ini, Mbak. It's my pleasure. Oke, Mbak Keri, ini langsung banget nih ya pertanyaannya. Karena kemarin baru aja baca bahwa Mbak Keri mengadakan fashion show dengan tema atau dengan tajuk Mau Lihat Deh. Iya. Dan kemudian kalau yang saya dengar ternyata juga hasilnya tidak hanya untuk Toba Tenun, tapi justru diberikan kepada korban bencana di Sumatera. Itu gimana konsepnya? Iya, jadi kita biasanya memang ada end year celebration ya gitu. Tapi khusus tahun ini biasanya kan perayaan end year itu sense-nya euforia gitu. Dan kita pingin lebih mengingatkan semua bahwa kita selalu harus bersyukur apa yang sudah terjadi tahun ini. Jadi kita mengambil tema Festival Gotilon, yaitu festival budaya Batak Toba yang biasanya kita mensyukuri panen gitu 2 kali setahun, memang end of year dan mid year gitu. Nah sengaja unfortunately memang terjadi bencana alam di Sumatera Utara, dan kami pikir itu chance yang baik untuk satu, kita mengapresiasi apa yang blessing yang kita terima, dan juga chance buat kita untuk memberi kembali gitu. Jadi mau lihat itu artinya terima kasih dalam Batak Toba. Jadi itulah sense of rasa syukur dan juga giving back ya. Wow, luar biasa. Mau lihat teh kalau gitu Mbak Iya, Keri. mau lihat teh. Mau lihat teh godang kalau terima kasih banyak. Oke, mau lihat teh godeng untuk Mbak Keri. Dari warga Indonesia khususnya di Sumatera karena sudah begitu peduli ya, bahkan melalui fashion yang juga dituangkan di dalam peragaan busana pun masih ada tetap bagaimana caranya untuk bisa bantu masyarakat di sana. Oke, Mbak Keri luar biasa ceritanya karena ada banyak hal yang nantinya akan digali dalam podcast kali ini. Kemudian kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana upaya dari Toba Tenun bersama dengan Mbak Keri dan beberapa rekan lainnya untuk membantu masyarakat di Indonesia, tentu ini juga ada suatu titik baliknya. Saya membaca kalau Toba Tenun ternyata dimulai dari 2018 ya Mbak ya? Iya, benar. Oke, boleh diceritakan nggak kenapa sih memilih Toba Tenun dan kenapa tenun Toba gitu? Iya, jadi kenapa tenun Toba ya? Karena saya orang Batak Toba. Tapi memang 2018 dimulainya Toba Tenun itu sebenarnya sangat personal buat saya. Saya lama di luar negeri dan saya kembali ke Indonesia sekitar tahun 2017, dan di situ saya ada reverse culture shock karena udah lama banget, karena saya SMA juga di luar. Dan seperti kehilangan identitas sendiri gitu. Nah salah satunya yang mengembalikan identitas tersebut menjadi
gimana ya, citizen of Indonesia lagi adalah ya kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan dan adat Batak Toba gitu. Kebetulan memang satu keluarga, kakak dan ibu saya memang koleksi kain dan sangat senang koleksi kain, bukan hanya ulos tapi batik, ikat, soket Palembang. Dan jadi saya juga dari kecil selalu ada relation gitu dengan kain dan wastra Indonesia gitu. Dan saya merasa apa yang bisa saya kontribusi gitu, karena buat orang Batak ya, kalau kita sudah merantau, idenya adalah kita harus kembali membangun Bonapasogit, yaitu kampung halaman. Bonapasogit, kampung halaman. Iya. Okay. Jadi walaupun kita udah jauh-jauh merantau maupun luar negeri ataupun domisili di Jakarta, kita harus tetap kembali lagi gitu, dan apa yang kita bisa kontribusi ke komunitas kita. Dan ya buat saya marriage antara budaya, sosial, dan kultur itu yang menarik buat saya, dan terjadilah Toba Tenun ini. Oke, luar biasa, jalannya titik balik yang sebenarnya tadinya culture shock gitu ya. Kok gini ya Indonesia ya? Tapi kemudian oh iya, aku kan orang Batak gitu ya Mbak ya. Kemudian kembali lagi ke ranahnya. Nah, tantangan terbesarnya apa untuk mengembangkan Toba Tenun? Dan ini kan berarti tidak hanya pure sebagai bisnis saja, tapi juga sociopreneur kalau saya boleh katakan seperti itu. Social enterprise lah Toba Tenun. Social enterprise. Nah, apa sih tantangannya yang paling gitu buat Mbak Kerry, gimana tuh? Tantangan Toba Tenun memang starting from the ground up itu sulit banget ya gitu. Apalagi saya waktu itu, saya ya masih muda gitu dibanding player-player yang udah senior saya gitu. Dan mungkin ketika kita mulai, apaan sih anak kecil gitu, belum ada experience lah gitu, satu di dunia tenun dan industri fashion Indonesia juga. Dan kebetulan ya memang saya karena lama di luar negeri, ya gitulah mungkin cara bicara dan cara interaksi dan juga cara leadership, dan itu yang cukup sulit gitu loh, building foundation tersebut gitu. Tapi itu learning process buat saya juga dan juga yang di sekitar saya. Dan karena kita mau mengembalikan, bukan mengembalikan sih, mau membangun ekosistem baru di dunia tenun, saya rasa itu my innocence actually helps the journey. Gimana ya? Iya kayak jadi saya belajar sambil membangun. Itu yang menurut saya blessing in disguise sih buat saya gitu. Iya. Jadi saya benar-benar menyerap dan menerima gitu yang hal-hal yang baru untuk melakukan Toba Tenun ini. Oke, luar biasa. Karena tadi ada sempat diragukan juga sama orang-orang yang ada di industri tersebut ya. Siapa dia? Udah lama di luar negeri, balik-balik mau ngapain gitu ya. Tapi justru itu yang bikin dobrakan-dobrakan Mbak Kerry akhirnya Toba Tenun sustain sampai dengan hari ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa sih ulos itu harus dilestarikan? Bukannya setiap orang Batak itu memang setiap kali ada acara harus pakai ulos. Kan berarti udah dong ya. Tapi kenapa sih? Kenapa? Ya memang kain ulos, buat Batak Toba memang ulos, tapi Batak tuh kan ada 6 suku Puak di bawahnya ya gitu, jadi namanya beda-beda. Tapi buat kami semua, kain itu adat dan sakral sih gitu, bukan hanya sehelai kain gitu. Nah, buat yang sudah merantau ke kota lain, itu lebih obligasi aja sih gitu. Jadi kalau kita acara adat, acara pernikahan atau yang sebagainya, ya udah kita pakai, tapi not necessarily kita mengerti satu dari mana dan kenapa kita memakainya gitu. Dan itu essence yang kita mau mengembalikan, karena itu sebenarnya identitas kita sebagai orang Batak gitu. Dan juga kebetulan ketika saya belajar dari senior saya juga dan melihat kondisi dunia tenun di Sumatera Utara, terutama di Batak, itu cukup memprihatinkan karena satu, penenunnya banyak yang tereksploitasi. Ini bukan unik ke Sumatera Utara aja ya, tapi di seluruh Indonesia memang artisan dan penenun itu banyak tereksploitasi, dari pengepul dan juga kadang-kadang desainer juga gitu. Jadi itu yang kita pengen mengembalikan their art to them gitu. Ya, dan
Dan menurut saya sebagai individu dari adat tersebut dan suku tersebut, kita harus peduli itu karena itu benar-benar identitas kita. Kalau itu hilang ya kita juga essence kita hilang. Waduh, ini kayaknya anak muda tapi dalam ya soal budaya. Saya jadi sebenarnya dari tadi Mbak Kerry cerita baru sebentar sebetulnya, tapi udah banyak sebetulnya hal-hal yang kemudian dimention tentang budaya Batak yang saya sebetulnya nggak tahu dan sekarang jadi tahu. Ada 6 tadi ya. Iya. 6 puak. Jadi 6 ada puak. Puak itu apa? Puak tuh sub suku. Iya, jadi ada Toba, Karo, Mandailing, Pak-Pak, Simalungun, sama Angkola. Wah, oke. Wah, 6 puak. Sekarang sudah ngerti, nah ada 6 puak. Nah, dari sekian banyak 6 puak tadi, kemudian ada juga Toba, khusus untuk ulos Toba ya Mbak ya. Nah, itu ada nggak sih mungkin wastra yang tertentu yang dikuasai oleh misalnya nih hanya boleh dipakai di waktu A, waktu B, waktu C? Ada beberapa, tapi memang yang biasanya kita highlight nih, kita baru aja waktu itu ada acara mid-year, celebration 7 tahun Toba Tenun sudah berkarya, kami meng-highlight yang namanya Ragi Hidup. Ragi Hidup itu biasanya kita sebut kayak rajanya ulos gitu, karena yang bisa memakai itu hanya orang yang sudah mateng. Dan artinya mateng dalam budaya Batak adalah sudah bercucu. Jadi anaknya semua sudah jadi lah gitu, jadi dalam arti berkeluarga dan turunannya banyak gitu. Jadi yang bisa memakai ulos itu ya yang biasanya sudah sepuh dan sudah senior gitu. Tapi kadang-kadang ya kita juga bisa beri ke, mungkin interpretasi kita di dunia modern juga bisa beda ya, apa kesuksesan tersebut. Kalau memang mereka benar-benar sukses di ranah mereka dan lapangan mereka, saya kira juga kadang-kadang kita beri ke tamu kehormatan gitu. Sih. Jadi itu kalau misalnya kayak saya gitu belum boleh pakai ya Mbak ya? Belum. Iya ya, karena tuh rajanya dari ulos ya. Ya bisa dibilang itu teknik, ada 4 teknik yang tergabung karena jadi lebih dari satu penenun working together untuk satu kain gitu. Really? Iya. Aduh, saya mikirnya aja udah rumit tuh. 4 penenun gabung jadi satu bikin luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara soal Ragi Hidup, tentu berbicara juga soal keluarga. Karena tadi kan harus yang sudah sepuh, sudah punya cucu. Nah, kalau nilai-nilai dari keluarga apa yang kemudian Mbak Kerry bawa untuk Mbak Kerry juga implementasikan di Toba Tenun? Ya banyak sih gitu nilai-nilai dari keluarga, karena buat orang Batak family is everything. Jadi semua itu pasti diturunkan dari, bukan hanya dari bapak dan ibu tapi dari opung-opung kita ya gitu. Dan mungkin yang saya selalu camkan adalah satu, tolerance dan empathy. Kalau kita bekerja di ruang sosial dan budaya kayak gini, kita nggak bisa melakukan anything tanpa empathy gitu, dan juga nggak bisa melakukan tanpa passion dan hati gitu. Bisnis tenun itu bukan profit making ya gitu. You have to be really passionate in it karena itu bukan suatu yang mudah gitu. Karena apalagi budaya di dunia modern yang sangat komersial dan money minded, itu sulit. Jadi saya selalu kembali ke nilai-nilai yang dicamkan oleh orang tua saya sendiri adalah passion, empathy, dan juga doing everything with your heart. So, yeah. Oke, passion, empathy, and doing anything with our heart. Yeah. Tentu itu adalah hal yang kemudian tadi sudah disebutkan sebagai masukan atau implementasi dari nilai keluarga. Yeah. Nah, terkait dengan itu, saya mendengar saat ini sudah tergabung 300 perajin. Correct me if I'm wrong. Iya benar, lebih dari 330 ya. 330 perajin luar biasa. Nah, boleh diceritakan nggak kalau ketemu mereka itu apa aja sih yang sebetulnya Mbak Kerry sebenarnya kasih gitu? Maksudnya ada nggak pendidikan tentang songket atau ulos sendiri atau apa? Iya, jadi memang mitra penenun di bawah naungan sebenarnya bukan naungan Toba Tenun ya, karena kita ada yayasan tersendiri namanya Yayasan Rumah Komunitas Swastra atau lebih dikenal dari Jabu Bonang. Jadi itu rumah komunitas kami di sana yang menaungi mitra penenun kita, dan 330 mitra penenun ini tersebar memang di 7 kabupaten dan 2 kota. Jadi kita memberi pendampingan holistik gitu, bukan hanya dari teknik
bertenun, tapi juga dari informal education dan capacity building mereka juga gitu. Karena kita sebenarnya filosofi kita di Toba Tenun dan juga Jabu Bonang adalah sebenarnya kultur tuh bisa jadi medium untuk berbicara tentang hal-hal yang mungkin tabu, apalagi di masyarakat daerah gitu. Adanya biasanya salah satu platform kita yang paling kita kedepankan adalah kesehatan reproduksi dan seksual, kesehatan perempuan yang kadang-kadang sulit dibicarakan gitu. Dan juga isu sosial seperti KDRT yang tinggi di sana, isu literasi keuangan gitu. Dan itu tenun malah menjadi medium yang pas untuk membicarakan hal-hal tersebut gitu. Oke, saya tertarik karena tadi tenun adalah hal yang pas untuk membicarakan hal tersebut. Boleh didalami nggak, Mbak? Ini apa? Iya, jadi weaving itu, menenun itu something yang community based gitu dari dulu. Mungkin sekarang lebih individu ya karena lebih dipasarkan gitu. Tapi kalau dulu satu desa itu berkontribusi ke satu kain, maupun itu dari buat alat tenunnya, pewarna alamnya, dan juga tenunnya dan menutup tenunnya sendiri gitu. Dan saya rasa kenapa itu medium yang pas, karena mereka sudah mendalami arti tenun dari itu sendiri, dan mereka tahu benar-benar menenun itu something yang penting banget buat komunitas mereka gitu. Jadi dan itu karena mereka juga passionate tentang tenun, jadi entry kita untuk ngomongin yang lebih dari tenun itu jadi lebih enak gitu loh. Jadi nggak kayak kita kuliahin mereka, apalagi kita ya dari orang Batak yang walaupun kita sesama orang Batak, kita tetap dari ruang urban, kita tetap pendatang gitu. Jadi kita pikir equal playing field-nya, karena saya pingin bargaining power kita sama dari mitra dan kami sendiri sebagai distributor. Jadi saya rasa ini kayak equalizer lah gitu budaya sebenarnya. Karena kita berdua peduli, tapi mungkin dari mereka pelaku dan kita yang membudidayakan. Ya inilah menjadi melestarikan gitu, sorry. Oke, luar biasa. Gimana ya, mau dilanjutin lagi serius ya Mbak ya, tapi ada hal-hal yang kemudian memancing saya untuk kembali bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa tidak hanya kemudian secara komersil, kemudian ada hal-hal yang kemudian dilakukan seperti pendidikan seksual dan reproduksi. Nah, kalau di situ penerimaan mereka itu awalnya ada yang resisten atau gimana? Mungkin resistance tidak, tapi mungkin mereka tidak melihat itu relevan buat mereka. Tapi lama-kelamaan kami ada yang namanya program ngobras atau obrol santai. Jadi kita datang ke kampung mereka masing-masing dan kita beramah tamah ke mitra penenun kita, dan biasanya kita ada penyuluhan satu hal yang non-tenun, tapi sekalian mereka diberi ruang platform untuk keluar unek-uneknya lah gitu, maupun itu tentang rumah tangganya ataupun kerjaannya mereka gitu. Sampai boleh ngobrol soal rumah tangga? Iya. Keren banget. Saya nggak kebayang. Karena menurut saya itu yang diperlukan sih gitu. Okay. Mereka sebagai perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga mereka masing-masing, mereka nggak ada chance untuk express themselves. Dan itu yang dibutuhkan mereka gitu. Dan karena kita memberi ruang mereka untuk sharing, akhirnya mereka juga terbuka untuk apa yang kita mau sampaikan gitu. Ini sepertinya once in a million ya, kayak bisnis sampai datang ke rumah-rumah kemudian nanya masalah keluargamu apa sih kalau mau curhat. Aduh, ya but that's good. Ini di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya untuk berbisnis di era saat ini. Mbak Kerry, kita kembali lagi ke soal bisnis dan juga produksi dari Toba Tenun. Nah, kalau tadi dibicarakan bahwa ada hal-hal yang dilakukan di luar dari bisnis, maka sekarang di era fast fashion gitu ya Mbak. Mbak Kerry melalui Toba Tenun menggabungkan warisan budaya dan sesuatu hal yang modern, inovasi-inovasi. Nah, ini ada hal-hal khusus nggak yang kemudian dilakukan, atau ya udah jalan aja, atau ada sesuatu hal yang digali lebih dalam tentang hal itu?
Ya, filosofi di Toba Tenun itu walaupun kita melestarikan budaya, kita percaya budaya itu nggak stagnan. Kita selalu ada proses akulturasi ya dari sejarah sampai sekarang gitu. Nah, ini yang saya pikir mungkin bisa menjadi point of kontroversi bagi budayawan yang lain, tapi saya merasa sih budaya itu tetap harus berinovasi. Nah, Toba Tenun memang kita tetap merevitalisasi motif-motif pakem yang tradisional, yang memang dipakai untuk adat, tapi di lain pihak kami juga mencoba untuk mendorong penenun itu untuk berkreasi motif-motif tersendiri gitu, tapi tetap terinspirasi oleh pakem-pakem motif yang tradisional ya gitu. Dan saya pikir itu entry level yang baik juga untuk komunitas non-Batak, karena we believe to share the culture gitu, bukan hanya kami yang Batak saja memakai, tapi saya pikir semua masyarakat Indonesia dan non Indonesia pun bisa mengapresiasi gitu. Dan caranya adalah marriage antara yang tradisi dan inovasi tersebut. Inovasi dalam hal juga penenunnya itu diberi ruang untuk menjadi artisan, bukan hanya buruh tenun. Karena selama ini mereka hanya melakukan menenun motif-motif yang biasa gitu, yang terjual lah gitu, quote unquote. Tapi ya sebenarnya weavers are artists gitu, dan itu yang kadang-kadang kita terlupakan. Gitu. Okay. Jadi tidak hanya membuat yang pakem saja, tapi juga kreasi dari mereka sendiri gitu ya, dan itu diakomodir oleh dengan bimbingan misalnya color combination dan juga ya placement yang bagus gitu-gitu, dan itu collaborative effort antara kita dan mitra penenun gitu. Oke, karena berbicara soal color, saya jadi tertarik lebih lagi soal tenun, karena kan kalau kita lihat tenun itu warnanya berbeda-beda ya Mbak, ada yang jreng, ada yang tenun lama seperti itu kita lihat. Nah, kalau saya baca memang Toba Tenun ini mencoba untuk memberikan keberlanjutan, ada sustainable di situ. Nah, untuk pewarnaan apakah juga itu masuk dalam proses keberlanjutan? Iya, kalau tadi kita ada rumah komunitas namanya Jabu Monang, kita ada rumah pewarnaan alami namanya Jabu Borna. Kita ingin mengembalikan pewarnaan alam menjadi normal lah gitu, kembali ke dunia tenun Sumatera Utara yang selama ini mungkin sudah terbengkalai gitu. Jadi proses pewarnaan alam di Indonesia itu beda-beda tergantung daerahnya gitu. Namun sangat disayangkan yang di Sumatera Utara itu bisa dikatakan sudah hampir punah ataupun punah gitu. Cuma hanya 1-2 lah yang masih kenal melakukan secara tradisional gimana kita dulu, zaman dulu mewarnai, memakai alam gitu, bahan-bahan alam. Jadi kita ingin encourage mereka untuk melakukan itu lagi, karena satu, yaitu lebih ramah lingkungan, dan dua juga membudidayakan dan menggunakan tanaman endemik yang ada di situ, dan juga menciptakan nilai ekonomi buat komunitas setempat, bukan hanya tenun, tapi bahan-bahan yang membantu tenun tersebut gitu. Jadi salah satunya adalah salah satunya pewarna alam gitu, dan itu yang tetap kita rintis sampai sekarang, dan bukan hal yang mudah, karena ya saya tadi bilang itu karena sudah punah, jadi akhirnya kita harus transfer teknologi dari Jawa juga, karena industri pewarna alam memang kan konsentrasinya di Jawa ya gitu. Tapi saya rasa itu good beginning lah gitu untuk future kita juga ya. Karena budaya nggak stagnan tadi ya. Iya. Luar biasa. Pewarna alam sudah kita bahas. Kemudian tadi bagaimana dengan perajin seperti apa sudah dibahas. Tapi bagaimana seorang perempuan menjadi pemimpin dari sebuah, kalau boleh dibilang perusahaan iya, komunitas iya, yayasan iya. Gimana Mbak? Adakah burden yang didapatkan? Maaf kalau tidak salah, budaya Batak itu patriarki sekali. Ya. Dan Mbak muncul sebagai pemimpin perempuan yang founder CEO lagi. Gimana perjalanannya? Ya, sedikit ironis sih memang, karena ya budaya Batak itu memang as you said patriarki sekali gitu, dan nama yang kita sandang adalah nama bapak kita, dan ketika kita menikah adalah nama suami kita gitu. Dan kadang-kadang sosok dan peran perempuan Batak itu terlupakan, padahal kita bisa dibilang, ya tadi saya udah bilang, tulang punggung keluarga, dan juga
yang menggerakkan keluarga ini mau didatang kemana tanpa terima kasih kadang-kadang. Mungkin ini controversial to say, tapi kadang-kadang tetap menjadi second class citizen gitu. Saya ingat sekali waktu itu saya dan ibu saya pergi ke salah satu kampung di Sumatera Utara. Kita sedang ada penyuluhan lah gitu di satu desa, dan perempuannya duduk di lantai tapi laki-lakinya duduk di kursi. Saya ingat sekali ibu saya bilang, kenapa yang perempuan duduk di lantai? Kenapa kalian juga nggak sekursi atau kita semua berlantai gitu? Nah mereka melihat, udah biasa ini seperti ini. Dan satu hal yang seperti itu menurut saya itu memperlihatkan bahwa semua budaya itu nggak perlu dilestarikan semua. Salah satunya adalah budaya yang memarginalkan 50% dari penduduknya, gitu, yaitu perempuan. Dan menurut saya role yang saya yang mungkin burden tersebut adalah memperlihatkan bahwa ya perempuan Batak tuh sebenarnya harusnya seperti ini gitu, dan kita harus bisa push back ke norma-norma budaya yang menurut saya udah nggak relevan gitu. Dan kita bisa lestarikan budaya kita yang indah seperti tenunnya, ataupun musiknya, makanannya, dan juga adat yang indah gitu. Tapi menurut saya yang tidak menjadi berkat ya gitu, atau tidak menjadi keuntungan buat kita, sebaiknya sudah dilepas saja gitu. Karena sudah, I don't think it's relevant anymore gitu. Or maybe it was never relevant. Tapi ya begitu sih gitu. Oke. Wow. Jadi burdennya justru ada dari dalam, kemudian untuk Mbak Kerry bisa keluar. Tapi Toba Tenun sustain sampai 7 tahun. Berarti kan ada hal-hal yang kemudian diupayakan ya. Kalau boleh dijelaskan lebih dalam nih Mbak. Kan berada di antara, pastinya ada juga laki-laki yang bekerja di situ. Kemudian di tengah budaya yang seperti itu tadi. Nah, apa satu atau dua mungkin hal yang Mbak ingat yang ketika benar-benar yang kayak pokoknya gue harus bisa nih menang lawan ini nih gitu, itu apa? Mungkin nggak di dalam perusahaan sendiri atau di yayasan sendiri ya, karena menurut saya semua yang kerja di situ tuh memang harus benar-benar suka, dan karena sense of keluarganya kita sangat tight dan kental banget, mungkin karena mengadopsi budaya Batak tersebut ya, semua kita adopsi jadi keluarga Batak. I don't think banyak masalah di situ, tapi yang saya ada masalah adalah mungkin senior saya dan budayawan dan tetua adat. Mereka itu semua itu rata-rata memang laki-laki gitu. Saya selalu memikir itu sebenarnya ironis, karena adat Batak itu tetuanya kan semuanya laki-laki ya, dan yang bicara biasanya di acara adat itu semua laki-laki. Tapi karena satu tenun itu sebenarnya alat adat, dia sebenarnya nggak bisa melakukan adat tersebut tanpa tenun yang ditenun oleh perempuan gitu. Jadi sebenarnya yang penjaga budaya tersebut adalah perempuannya sendiri gitu. Jadi menurut saya itu sih gitu, yang saya sayangkan adalah yang benar-benar memegang dan banyak proses eksploitasi penenun perempuan adalah yang memang pengepulnya biasanya banyak yang laki-laki, desainer juga banyak yang laki-laki, dan juga pembisnis juga banyak yang laki-laki. Jadi itu yang mungkin I have to do it, karena saya rasa sebagai anak muda dan juga sebagai perempuan Batak, this is my responsibility juga gitu. Yeah. And you take it apapun tantangannya. Apapun tantangannya, exactly. Dan sustain sampai 7 tahun dan lebih. Iya, dan mungkin saya juga merasa bersyukur karena saya di keluarga yang cukup progresif ya. Kalau dalam sebagai keluarga Batak, kami cukup progresif dalam terms of gender, I guess gitu. Dan memang saya dan kakak saya yang perempuan, kita memang selalu di push to do as good as any man, even better gitu. Iya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sih nggak didapatkan di banyak keluarga sebetulnya, tapi ya it's blessing. Karena Kerry memiliki keluarga yang luar biasa di belakang Kerry sehingga bisa mendobrak itu semua tadi. Nah, Mbak Kerry, ini ada hal yang lain lagi yang kita bicarakan soal bisnis tentu saja. Banyak orang berkata bahwa wastra atau misalkan tenun, songket dan sebagainya itu adalah
heritage luxury, Iya. ya kan? Terus gimana Mbak Kerry bisa membaginya atau punya batasan di antara komersil atau dengan pelestarian budaya? Ya, sulit ya memang karena di dunia kita ini semua dikomodifikasikan, termasuk budaya itu sendiri. Dan balance itu yang menurut saya yang terus mendorong kami sebagai Toba Tenun. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam pelestarian budaya yang tidak bereksploitasi gitu, yang tidak mengeksploitasi penenun dan juga komunitasnya gitu. Karena mau nggak mau ya kita harus sadari the way we interact dengan budaya dan kultur, apalagi tenun sudah completely beda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena mereka tidak melihat dan memandang ada uang di baliknya atau financial incentive di baliknya. Mereka melakukan karena ya itu kultur mereka dan mereka memakai sehari-hari gitu. Dan buat kita tenun, batik, songket itu memang lebih ke supplementary sehari-hari. Ya kita nggak pakai tenun every day, walaupun menurut saya harus ya gitu. Batik udah lumayan ya, sudah dipakai gitu sama semua gitu. Tapi at the end of the day yang kita pakai bukan itu sehari-hari. Jadi pemakaian tenun dan pembuatan tenun itu ya bisa dibilang memang luxury gitu, bukan something yang essential gitu. Dan unfortunately ya memang kondisi kita sebagai society dan budaya ya memang di situ gitu. Something yang sebenarnya dulu sehari-hari adalah sesuatu yang supplementary dan juga luxury gitu. Tapi menurut aku it's okay karena kita juga bisa apresiasi ya gitu. Apresiasi something yang well made dan handmade, apalagi dalam dunia fast fashion dan micro trends yang selalu cepat, tapi ini selalu abadi dan selalu ada gitu. Jadi menurut saya sih itu sih balance-nya. Ya ada negatifnya, tapi ada positifnya di baliknya juga itu. Karena tadi udah di-mention soal batik yang sudah dipakai banyak ya, kementerian, sekolah. Punya nggak angan-angan Mbak Kerry untuk misalkan tenun atau ulos besok juga dipakai seperti itu? Saya sulit menjawab ini soalnya karena batik sih batik sudah menjadi bisa dibilang kostum Nusantara lah ya, semua udah pakai. Tapi saya sayangkan juga karena sebenarnya batik itu kan juga banyak yang sakral ya, motif-motif batik banyak yang sakral juga. Dan kita kadang-kadang memakai tanpa mengetahui mereka datang dari mana, artisannya dari mana, dan itu juga isu yang walaupun batik juga sangat menusantara, banyak artisan batik juga yang tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan dengan produk mereka gitu. Dan kadang-kadang saya juga pikirkan, tapi kalau misalnya ulos lebih menusantara lagi, itu yang juga akan terjadi gitu. Karena kan orang melihat, ya ini batiknya cantik, tapi dia nggak mikirin ini artinya dari mana, ini kepentingannya dari mana gitu, dan tidak mendalami gitu loh. Nah itulah yang kita bilang komodifikasi budaya ya gitu. Tapi saya rasa seperti yang saya sudah bilang, tenun Batak itu harusnya di-enjoy sama semua sih gitu. Maupun dia kolektor atau memang dia fashionista atau memang dia di pemerintahan ataupun dia entrepreneur gitu, saya rasa mereka bisa mengapresiasi something yang handmade dan very good quality gitu. Aku lebih ngelihatnya di situ sih gitu. Dan kalau memang mereka willing untuk put their investment into something, ya memang tenun nggak murah ya, karena itu handmade. Saya rasa the right people will appreciate it gitu. Ya, sebenarnya kalau dibilang nggak murah ya memang nggak murah, tetapi kalau dilihat dari effortnya mereka itu jadi worth it. Iya. Saya tadi ngeliatin bajunya sebetulnya. Ini juga termasuk salah satu. Iya, ini kemarin kolaborasi mid-year di acara 7 tahun anniversary, ini kolaborasi dengan desainer Amot Syamsuddiyah ya. Dan ini menggunakan tenun kita yang tenun kontemporer, kita panggilnya, jadi terinspirasi oleh kain yang lebih tradisional, tapi kita make it remix dengan menggunakan ATBM, bukan tenun tangan, tapi tetap alat tenun bukan tangan. Dan ya mix and match dengan materi-materi dan pattern yang lebih modern, dan ya. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai oleh siapapun sebetulnya. Ya, definitely gitu, definitely. Walaupun ya orang mungkin nggak langsung ngelihat, oh itu ulos Batak gitu, kita lebih kayak ini mungkin lebih
Gen Z friendly, I think. Yeah. Gen Z friendly. Yeah. But it perlu sebetulnya. I think so ya, Yeah. gitu, mau nggak mau ya memang ya sekarang mereka yang paling dominan ya gitu. So you have to cater to Yeah. them as well Yeah. gitu. Agile juga karena Iya. ya selain melestarikan ada bisnis di dalamnya juga. Dari tadi sebenarnya pengen tanya ini produknya atau bukan ya produk, tapi pasti produknya. Dan lucu, keren juga ya kayak itu kemeja jaket gitu. Iya, bisa dipakai kemeja. Aku sih lebih suka pakai as a jacket atau jaket. Dan menurut aku keren aja gitu. Kita bisa ngelihat sebenarnya something yang sangat tradisional itu bisa di mix and match dan quite fun aja patterns-nya gitu. Karena tenun tuh harus di-embrace sih. How colorful dan motifnya yang emang kadang-kadang sangat gojreng dan loud gitu. Tapi bisa, I think kayak patchwork kayak gini, it works well. Kebetulan ini memang sisa perca kita, karena kita mencoba untuk meminimalisir juga limbah fashion. We know limbah fashion is like second behind migas ya gitu. Dan kita sebagai di industri fashion harus menyadari itu gitu. Jadi kita mencoba untuk closing the loop, I guess ya. Wow, hasil dari inovasi yang tradisional ketemu sama yang modern bisa dipakai oleh kaum Gen Z juga, milenial bisa pakai juga kayaknya. Luar biasa Mbak Kerry, ini mungkin kita udah masuk ke bagian akhir dari perbincangan kita, tapi kami mau tahu sebetulnya apa yang Mbak Kerry lihat 10 mungkin 20 tahun ke depan dari Toba Tenun dan juga tenun atau ulos itu sendiri. 10-20 tahun, that's so far. Saya rasa sih, ya aku pingin mungkin kita, sekarang kan memang distribusi kita lebih nasional ya. Kita kalau boleh mimpi, aku memang pingin ranah internasional juga gitu. Apakah tenun Batak tuh bisa diterima misalnya di luxury high-end designer untuk pemakaian. Kita sudah melihat sendiri memang kayak tenun Bali dan batik juga pernah dipakai ya gitu di beberapa couture houses. Kalau boleh beraspirasi, saya pingin sih tenun Batak ada juga yang seperti itu gitu. Tapi memang kalau boleh ya saya pingin apresiasinya untuk tenun Batak lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia, dan juga persepsi bahwa tenun Batak itu hanya untuk adat dan sakral, dan kadang-kadang orang suka segan memakainya itu. Let's break it gitu, let's break that stereotype gitu. Dan ya mungkin itu buat Toba Tenun. Kalau buat tenun sendiri ya quite sama sih menurut saya, karena batik juga sudah banyak mendominasi. Saya harap mungkin yang lain, apalagi komunitas tenun lain yang mungkin tidak terpegang dan tidak terjamah, bisa ada ruang juga untuk mereka berkreasi dan showing their art gitu. Oke, jadi ke depan 10-20 tahun lagi kita akan melihat Toba Tenun di New York Fashion Week gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Karena kan keluar dari Indonesia dan juga terus sustain ya Mbak, tentu saja. Nah, yang mungkin terakhir dari kami, Mbak Kerry, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Kerry kepada perempuan Indonesia yang ingin memulai bisnis dan juga mungkin melirik budaya lokal mereka, mungkin tenun, songket dan sebagainya. Silakan. Buat perempuan Indonesia berat juga ya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita udah benar-benar passionate atas satu hal, satu adalah research dan juga kita harus banyak bergaul dengan orang yang udah di dalam lingkungan tersebut gitu. Nothing is truly original, tapi menurut saya kalau misalnya kita benar-benar belajar dan juga membaca dan juga networking dengan orang-orang, kita pasti ada ide baru yang kita bisa kontribusi gitu. Dan I think the most important is there is always a good idea from you gitu. Dan nothing is impossible kalau misalnya kita kalau kita emang passionate dengan whatever that is. Something always comes out yang baru, yang orang mau dengerin, dan ya. I agree with you. Yeah. Jadi buat perempuan Indonesia yang mau berkarya seperti Mbak Kerry tadi didengarkan, research dulu yang Mbak ya, dan kemudian ada sesuatu hal yang kita bawa untuk kebaikan orang di luar kita juga.
Luar biasa. Terima kasih sekali perjumpaan hari ini. It's my pleasure. Thank you so much. Blessing to meet you. Thank you, Mbak Keri. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Demikian perbincangan kami dengan founder dan juga CEO dari Toba Tenun, Mbak Kerina Basaria. Saya Maria Sarjana, sampai jumpa.